Yang kedua yaitu golongan makrolida, clindamycin dan streptogamin, ya, di mana mekanisme kerjanya, ya, antibiotik golongan ini dia berikatan dengan terowongan keluar peptida di subunit 50S yang dekat dengan peptidil transferase, di mana akan mencegah pemanjangan rantai peptida dan menghambat pembentukan subunit ribosom 50S. Antibiotik ini dia bersifat bakteriostatik, ya. Untuk golongan makrolida, preparatnya ada 3, yaitu eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin, ya. Diindikasikan terutama untuk infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, pencernaan, saluran kemih, dan organ genital. Ya, efek sampingnya gangguan GI karena eritromisin merangsang motilitas GI, kemudian ikterus kolestatik, ya, akibat reaksi hipersensitivitas terhadap eritromisin dan perpanjangan QT interval, ya, di mana eritromisin dan klaritromisin menghambat pompa kalium jantung dan meningkatkan resiko aritmia jantung. Kemudian untuk clindamycin, ya, efek sampingnya ada ruam, diare, dan enterokolitis pseudomembran yang disebabkan oleh Clostridium difficile, ya, yang merupakan bakteri yang paling umum menyebabkan kolitis terkait antibiotik, ya, di mana eksotoksin dari Clostridium berikatan dengan reseptor di sel epitel usus menyebabkan kerusakan sel, peradangan, dan juga diare, ya. Clindamycin merupakan faktor resiko spesifik untuk strain superinfeksi bakteri dan kolonisasi strain yang resisten terhadap clindamycin dapat meningkatkan resiko terjadinya diare, ya. Indikasi penggunaan clindamycin, ya, terutama adalah untuk infeksi rongga mulut, abses paru, pneumonia aspirasi, infeksi ginekologi, ya, MRSA, dan sindroma toxic shock syndrome akibat infeksi Streptococcus dan Staphylococcus, di mana clindamycin menghambat produksi eksotosin protein bakteri yang menyebabkan badai sitokain secara masif oleh sistem imun, ya. Clindamycin juga memfasilitasi penghancuran bakteri oleh leukosit dan menekan sintesis TNF yang diinduksi oleh LPS, ya. Kemudian streptogramin, ya. Indikasinya adalah untuk pengobatan pasien dengan infeksi serius atau mengancam jiwa yang disebabkan oleh bakteri Yemia enterococcus yang resisten terhadap vancomycin, kemudian juga infeksi kulit yang komplikasi yang disebabkan oleh methicillin sensitif Staphylococcus aureus atau Streptococcus pyogenes. Ya, efek sampingnya yaitu berinteraksi dengan P40, di mana streptogramin ini dia menghambat P40 atau CYP3A4, ya, dan dapat menyebabkan interaksi obat terkait metabolisme. Yang ketiga, ya, yaitu linezolid, ya. Dia mengikat pada subunit 50S, ya, mencegah pembentukan kompleks ribosom untuk sintesis protein, ya, bersifat bakteriostatik, ya, diindikasikan untuk kasus pneumonia yang didapat di rumah sakit atau nosokomial yang disebabkan oleh MRSA, MSSA, dan Staphylococcus pneumonia, ya. Tapi biasanya digunakan untuk MRSA, ya. Kemudian pneumonia komunitas yang disebabkan oleh MSSA
infeksi yang disebabkan enterococcus, ya, infeksi kulit, termasuk ulkus diabetes, dan infeksi akibat multi drug resistant bakteri gram positif, ya. Efek sampingnya trombositopenia, dia berikatan dengan glikoprotein membran trombosit membentuk kompleks yang selanjutnya dikenali oleh antibodi yang bersirkulasi, ya. Kemudian menyebabkan neuropati perifer dan optik. Ya. Yang keempat, aminoglikosida, ya. Ini preparatnya ada streptomisin, neomisin, gentamisin, tobramycin, amikasin, dan netilmisin. Mekanisme kerjanya dia berikatan erat dengan ribosom 30S sehingga mengganggu kompleks inisiasi atau pengikatan ribosom 30S dengan mRNA, menyebabkan kesalahan pengkodean RNA dan dapat menyebabkan pecahnya polisom menjadi monosom yang tidak berfungsi sehingga pada akhirnya menyebabkan kematian bakteri atau bersifat bakterisidal. Efek sampingnya nefrotoksisitas, ya, ototoksisitas dan blokade neuromuskuler, ya, diindikasikan terutama untuk bakteri gram negatif dan gram positif yang aerob, ya. Kemudian pengobatan infeksi gram negatif yang parah, aminoglikosida ini aminoglikosida tidak dianjurkan sebagai monoterapi untuk kasus infeksi yang berat, ya, dan bisa digunakan sebagai kombinasi dengan vankomisin dan penisilin untuk kasus endokarditis dan juga untuk treatment tuberkulosis. Ya. Yang kelima yaitu tetrasiklin. Preparatnya ada tetrasiklin, doksisiklin, dan minosiklin. Ya, mekanisme kerjanya dia mengikat subunit ribosom 30S, memblokir pelekatan aminoasil cRNA ke situs A sehingga dia menghambat sintesis protein. Ya, antibiotik ini dia bersifat broad spectrum dan juga bakteriostatik. Ya, indikasinya untuk tetrasiklin dia efektif melawan Streptococcus pneumoniae untuk Helicobacter pylori dan lain-lain. Doxycycline dia untuk pneumonia atipikal dan minocycline biasanya untuk jerawat, ya. Efek sampingnya menyebabkan superinfeksi, toksisitas GI, hati dan ginjal, kemudian menyebabkan pewarnaan gigi, ya. Karena tetrasiklin ini dapat berikatan dengan kalsium di tulang dan gigi yang baru terbentuk pada anak kecil, ya, sehingga menyebabkan perubahan warna gigi, ya, menjadi kecoklatan dan bisa menyebabkan displasia dari email gigi, ya. Kemudian juga menyebabkan gangguan dari pertumbuhan tulang janin, ya, karena tetrasiklin ini dapat disimpan di tulang dan menyebabkan penghambatan pertumbuhan tulang. Oleh karena itu tidak boleh digunakan pada kehamilan dan pada anak kurang dari 8 tahun, ya. Kemudian yang keenam yaitu tigesiklin, ya. Tigesiklin ini merupakan turunan tetrasiklin dengan mekanisme kerja yang sama dengan tetrasiklin, yaitu mengikat subunit ribosom 30S sehingga menghalangi pengikatan RNA sehingga menghambat terjadinya sintesis protein, ya. Obat ini sangat spektrumnya sangat luas, ya, dan aktif melawan banyak strain yang resisten terhadap tetrasiklin sehingga penggunaan obat ini dihindari, ya, karena efeknya akan membunuh flora normal di tubuh, ya. Indikasinya hanya digunakan pada kasus-kasus infeksi yang telah mengalami komplikasi, ya, dan tidak ada pilihan terapi obat-obat lain yang masih sensitif, ya. Efek sampingnya GI yaitu mual muntah dan juga menyebabkan toksisitas hati dan pankreas, ya. Ya, oke. Yang berikutnya ya kita akan mempelajari mengenai prinsip terapi antibiotik, ya. Jadi
dalam penggunaan terapi antibiotik ya, memang harus, rasional ya, harus dipastikan bahwa pasien mengalami penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya, dan bukan infeksi karena penyebab lain ya, virus atau yang lainnya ya. Dan dalam terapi antibiotik kita, mengenal ya, ada 4 prinsip ya, yaitu empiris, definitif, profilaksis, dan juga, terapi kombinasi ya. Terapi empiris yaitu apabila patogen penyebab infeksinya belum jelas ya. Ini karena mungkin dia, apa, masih demam yang tidak spesifik misalnya ya, belum dilakukan, pemeriksaan, kultur ya, atau, bahkan tes sensitivitas bakteri ya. Nah, tujuan terapi empiris ya, nah terapi empiris ini yang paling banyak ya kita, berikan ya, terutama mungkin untuk kasus-kasus infeksi yang tidak berat ya. Tujuannya adalah untuk eradikasi atau menghambat bakteri yang diduga sebagai penyebab infeksi ya. Nah, terapi ini digunakan jika tidak ada hasil kultur bakteri ya, pada kasus infeksi ringan sampai dengan sedang atau pada kasus infeksi berat ya, sambil menunggu hasil kultur bakterinya keluar ya. Yang digunakan untuk terapi empiris itu adalah antibiotik spektrum luas ya, dipilih berdasarkan jenis dan dosis ya, antibiotik sesuai dengan data epidemiologi atau pola resistensi bakteri yang ada di komunitas dan rumah sakit setempat ya, berdasarkan penyakitnya. Misalnya, untuk penyakit tertentu pola, di rumah sakit itu atau di, masyarakat tertentu gitu ya, pola antibiotik yang masih sensitif apa untuk penyakit tersebut gitu ya. Nah, biasanya antibiotik ini ya digunakan secara peroral ya karena merupakan lini pertama untuk terapi infeksi dan diberikan untuk jangka waktu kurang lebihnya adalah 48 sampai 72 jam ya. Kemudian yang kedua terapi definitif ya, yaitu apabila bakteri penyebab infeksinya sudah jelas ya, sudah ada hasil kultur, digunakan antibiotik lini pertama dengan spektrum yang sempit ya, sesuai dengan bakteri penyebab infeksinya ya, dengan memilih jenis antibiotik yang toksisitasnya paling rendah ya, atau bisa disesuaikan dengan pedoman diagnosis dan terapi, terkini yang berlaku ya. Digunakan antibiotik spektrum sempit ya agar, eee, apa namanya, efek, efek efek sampingnya minimal ya dan paling kecil memunculkan resiko terjadinya resistensi bakteri, ya. Kemudian yang ketiga yaitu terapi profilaksis ya. Jadi profilaksis ini, diberikan sebelum operasi ya untuk menurunkan atau mencegah kejadian infeksi pada daerah operasi, menurunkan morbiditas dan mortalitas pasca operasi, menghambat munculnya, flora normal yang resisten terhadap antibiotik ya, dan pada akhirnya, dapat meminimalkan biaya pelayanan kesehatan untuk pasien ya. Nah, antibiotik profilaksis yang digunakan itu sesuai dengan pola sensitivitas dan, pola bakteri patogen dan, sensitivitas pada kasus, yang dialami ya. Kemudian juga digunakan bakteri dengan spektrum sempit untuk menurunkan resiko resistensinya, dipilih yang toksisitasnya rendah ya, dan tidak memiliki efek merugikan terhadap pemberian obat anestesi ya, karena pasien kan sebelum dilakukan operasi pasti akan menjalani prosedur anestesi ya. Dan biasanya yang digunakan adalah golongan bakterisidal yang diberikan secara intravena sebagai dosis tunggal 30 sampai 60 menit sebelum operasi dimulai ya. Kemudian yang terakhir yaitu terapi antibiotik kombinasi, maksudnya lebih dari satu macam obat antibiotik ya. Tujuannya adalah meningkatkan aktivitasnya ya, diharapkan dapat memunculkan efek sinergis, antibiotik dalam melawan infeksi bakteri yang spesifik
juga memperlambat dan mengurangi resiko timbulnya bakteri yang resisten, ya. Kemudian, diindikasikan untuk, infeksi yang disebabkan lebih dari satu bakteri ya. Jadi bisa terjadi multi infeksi, kemudian pada kasus abses ya. Dan, infeksi di hepar, otak, maupun saluran genital yang biasanya itu, infeksinya merupakan campuran dari bakteri aerob dan anaerob ya, dan juga, untuk infeksi yang berat ya. Oke demikian, kuliah kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi